Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fidarini amin. Qol watruk minal auzadi man masa adat fi to'atin wahtar uru azwaban fadilan. Tinggalkanlah olehmu dari istri-istri yang tidak menolongmu kepada ketaatan, dan pilihlah membujang sebagai keutamaan. Pilihlah ya? Iya, ikhtar, pilihlah membujang sebagai sebuah keutamaan. Membujang? Iya. Azwaban. Punya bini, ya. Pilih istri. Yakni, ya maksudnya watruk, tinggalkanlah ayuhal muridu, wahai murid, almar'atalati, perempuan atau istri yang lam tusaid ka, yang tidak menolongmu fi ta'atillahi, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Halakoniha, karena keadaannya minal azwaji, dari istri-istri. Wahtar azwaban, dan pilihlah membujang. Wahwa tarku nikah, yaitu meninggalkan nikah. Wazalika, dan hal itu li'anna kulla, karena sesungguhnya semua mayusgiluka, apa-apa yang menyibukkan kamu, anillahi, dari Allah, wajib antar hadapihi, untuk kamu berzuhud darinya. Wal mar'atu, dan perempuan, alati, yang lam tusaidka, yang tidak menolongmu, ala ta'ati rahmani, atas menolongmu untuk taat kepada Allah yang maha pengasih, min jumlatin, termasuk dari hitungan asyawagili, yang membuat sibuk. Fayajibu, maka wajib antaz hadafiha, untuk kamu berzuhud dalamnya. Watahtaru tarkan nikahi, dan engkau memilih meninggalkan nikah. Wa ubhima, dan dipahami qauluhu, perkataannya masa adat, sampai akhirnya dalam nazam tadi ya, annaha, bahwasanya hal itu insa adat ala ta'ati rahman, jika perempuan itu menolong untuk bisa taat kepada maha pengasih, fala yatlubu tarkaha, maka jangan mencari untuk ditinggalkannya. Wahwa kadzalika, dan hal itu demikian. Li'anal mar'ata, karena sesungguhnya perempuan as-solihata, yang solih, al-muwafaqata, yang berkesesuaian, auni mana? Iya. Auni ala berkesesuaian untuk menolong ala taati, kepada ketaatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min rizkihi, dari min rizkihillah, yang termasuk dari rezeki Allah itu adalah imro'atun solihatun, perempuan soleh, sisi soleha. Faqad a'anahu, maka
Allah telah menolong dia itu ala syar dengan adanya perempuan tadi ya, dengan istri solehah tadi, ala syatri dinihi sebagai menolong kepada satu dinihi cabang agamanya. Rawahul Hakim, hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, wasohahahu dan telah mensohikannya. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, dan telah berkata Abu Salman Ad-Darani, az-zaujatu sholihatu, istri sholihah itu laisat minad dunya, bukanlah sebagian dari dunia. Fa innaha, karena sesungguhnya dia itu tafroguka lil akhirah, menuntaskan urusanmu untuk akhirat. Ya, sampai sini saja dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini apa namanya, bacaan ini menegaskan ya, menegaskan tentang pentingnya zuhud sampai ada pilihan ekstrim. Ini bicara tentang pilihan ekstrim gitu, bukan es krim ya. Kalau es krim itu kita pilih ya karena enak gitu kan. Ya, ini pilihan ekstrim di mana ketika ada halangan gitu, maka di sini ya ditinggalkan aja. Karena juga dalam Al-Qur'an ada juga surat At-Taghabun ayat 14, inna min azwajikum awaladikum aduwalakum fahdharuhu. Ada ya dalam Al-Qur'an itu. Ya, ini wanti-wanti banyak. Ini adalah teks ini, dan kemudian At-Taghabun ayat 14 itu wanti-wanti bahwa inna min azwajikum, bahwa sesungguhnya di antara ya, azwajikum hatta istri-istri kamu, wa auladikum, dan anak-anak kamu, aduwalakum, ada ya musuh menjadi kamu. Itu Mas Pareno. Ini wanti-wanti, bukan berarti perempuan dan anak itu musuh. Karena di situ ada min ya. Inna min. Sebagian. Di antara ada ya, perempuan dan anak-anak itu menjadi musuh, artinya begitu. Fahdharuhu, maka kamu harus hati-hati, gitu, hati-hati gitu kan. Karena ketika kita terlalu diperbedaya oleh urusan-urusan itu, maksudnya begitu ya. Karena ada ya potensi istri atau anak itu memalingkan kita dari urusan-urusan akhirat, itu aja yang diurusin kan gitu ya. Ini wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya, bait-bait ini nazom ini mungkin ya diambil inspirasinya dari ayat At-Taghabun ayat 14 itu. Bukan berarti kita harus membenci atau menganggap istri dan anak itu sebagai musuh. Bukan begitu logikanya, bukan. Karena di situ jelas ada minnya ya, sebagian. Tidak semuanya. Peringatan. Ya. Nah, ini juga teks ini yang barusan kita baca, dan kita pahami dalam konteks wanti-wanti tadi, peringatan bahwa kita harus waspada terhadap semua potensi yang bisa memalingkan kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan gini, Pak, yang jelas pandangan Islam itu berbeda dengan Nasrani, Kristen ya. Kalau Nasrani atau Kristen itu peristiwa terusirnya, diturunkannya. Kalau bahasa Nasrani mungkin yang tepat itu terusirnya ya, bukan diturunkannya ya. Ya. Terusirnya Adam dari surga itu semata-mata kesalahan Eva gitu kan. Hawa. Ibarat masa mereka kan Hawa ya.
Dalam bahasa baratnya disebut Eva, dalam bahasa Arabnya disebut Hawa. Itu semata-mata kesalahan dari Hawa, karena Hawa itu dianggap menggoda Nabi Adam sampai akhirnya terlena makan buah huldi, akhirnya dia ditusir. Jadi ditusirnya Nabi Adam ke dunia itu sebagai sebuah kecelakaan. Sementara kita pahami sendiri bahwa dalam Islam Nabi Adam itu diturunkan ke muka bumi itu bukan sebuah kecelakaan, emang sudah disengaja gitu. Skenario-nya emang kudu begitu. Jadi kalau kemudian ada peristiwa makan buah huldi dan seterusnya, itu kesalahan itu, kejadian itu semata-mata bukan dalam tanda kutip kesalahan, bukan kesalahan Hawa saja, ya dua-duanya ya katakanlah dalam salah, yang kemudian ketika salah Nabi Adam minta ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai kan begitu. Nah jadi karena itu Islam tidak pernah menempatkan perempuan itu dalam kondisi yang istilahnya subordinat, sebagai sesuatu yang kecil, ya kecil, tapi punya posisi yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Walaupun dalam surah An-Nisa itu disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd, ya. Itu tidak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, jadi bahkan kalau dalam Kristen itu ada sebuah sekte, ada sebuah aliran di Kristen itu, ini masih di Katolik juga, karena anggapan dosanya Siti Hawa terhadap Adam ini, maka dalam ritus-ritus, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan itu perempuan itu menjadi posisinya jadi pembantu. Pokoknya posisinya jadi pembantu. Kenapa diperlakukan itu? Karena Anda pernah bersalah menggoda ibu kalian gitu kan. Ibu kalian Hawa itu telah melakukan dosa dulu, menggoda bapak kami kan gitu, leluhur kami yaitu Nabi Adam. Udah, dalam kegiatan ini kalian ini jadi pembantu aja gitu kan. Sementara itu diceritakan dalam sebuah novel, kaum laki-lakinya ya leyeh-leyeh aja gitu. Itu udah urusan perempuan. Sedemikian ya. Ini balik lagi bahwa di sini dikatakan sekiranya perempuan itu tidak mengajak kepada ketaatan, tinggalkan dalam hal ini bukan dalam pengertian tinggalkan yang sebenarnya ya. Kalau bisa benerin dulu kan gitu. Ya, kita benerin dulu gitu. Dan itu ngebenerin perempuan itu adalah juga kewajiban suami gitu. Ya, lagi-lagi teks ini jangan kita memahami dalam makna yang letterlek ya. Udah, kira-kira kagak ini gue tinggalin aja, bukan begitu maksudnya. Ya. Dan ini dikatakan bahwa membujang itu lebih utama. Ya itu itu sebagai sebuah pilihan ketika kalau misalnya menikah malah membuat orang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pilihan-pilihan ekstrim ya, lagi bukan pilihan yang seharusnya kita lakukan. Ya kayak pilihan begini, A atau B, dua-duanya pilihan ekstrim. Kalau begitu kan kita pilih yang ketiga, gitu kan? Nah, ditanya mau es krim apa es cincau, kan gitu ya, kita pilih es doger misalkan gitu ya. kalau ada pilihan yang ketiga, jadi begitu kita pahaminya. Nah karena di sini juga dipahami, kemudian dikasih sarah, dikasih penjelasan wa ubhima qauluhu, dan dipahami perkataannya masa adat ya, dan seterusnya, anaha in sa'adat ala ta'atir rahmani falayat rubu tarkaha. Jika istri itu menolong kepada ketaatan kepada
yang maha pemurah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan mencari untuk meninggalkannya, gitu. Sebaliknya, bahwa kadzalik li alal mana anal mar'ata sholihata al muwafiq awnya muwafiq awna ala taati, karena perempuan yang soleh, istri solehah itu akan muwafiq, memberikan kekuatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian disebutkan, dikutip ada perkataan Sulaiman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah imro'ah sholihah, perempuan sholihah atau istri sholihah, itu ya. Sama ya, ada hadis Nabi juga yang lain, lagunya Roma Irama gimana? Asik. Bisa aja ada ya kan gitu, bahwa dunia mataun ya. Dunia itu adalah matan perhiasan. Wa khairu mataiha almar'atu sholihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri sholihah. Begitu. Ya benar. Itu udah dinyanyiin tadi ya sama Pak Hanifan. Ya mirip dikit-dikit. 90% ya. Cuma ya jadi begitu ya yang kita bisa pahami dari teks ini. Artinya segala sesuatu yang kita harus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala kita dengan kita berzuhud. Apa-apa yang bisa menghalangi kezuhudan itu kita tinggalkan sampai ya dalam syatrul iman, ya kan? Sebagian iman kan gini, atau huru syatrul iman. Ada bahasa gitu kan dalam hadis itu. Kesucian itu adalah sebagian dari iman. Bukan kebersihan. Bukan dari itu bukan. Ya, kalau kebersihan sebagian dari iman. Ya, kalau itu tahu redaksinya dari mana ya. Tapi kalau dari redaksi yang ada hadisnya itu at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah sebagian dari iman. Ya, kata-kata bijak. Tapi sekolah-sekolah itu banyak kayak gitu. Ya, kalau itu redaksinya mungkin redaksi kata-kata bijak yang diambil dari hadis at-tahuru syatrul iman. Ya. Jadi kalau pertanyaan syatrul itu sebagian atau cabang ya, cabang dari iman. Ya. Ya saya kira itu ya tentang ini, sampai situ dulu ya, sampai tadi ya perkataan dari Abu Sulaiman Ad-Daroni ya. Nanti kita insya Allah pekan yang akan datang kita lanjutkan kepada bagaimana pandangan ulama fikih terhadap hukum menikah ya, kalau ini dikatakan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan barangkali atau tambahan keterangan dari Ustadz Sudat, dipersilakan. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Menarik soal membujang nih ya. Kalau banyak ulama yang melakukan hidup dengan cara membujang, tapi memfokuskan diri untuk talabul ilmi ya Ustaz. Ya. Kayak Imam Nawawi. Imam An-Nawawi ya. Dengan berbagai karya-karyanya di usia yang sangat muda. Kemudian beliau wafat, karyanya bisa kita baca sampai sekarang dan dijadikan bahan penelitian. Iya. Ya. Ibn Taimiyah juga, ya. Ibn Taimiyah juga hidup membujang. Ada buku yang menulis. Maaf, satu lagi, Imam At-Tabari. Ya, Imam At-Tabari. Ya. Ada juga Imam Az-Zahabi juga Ustaz. Az-Zahabi ahli hadis itu ya? Iya. Yang menarik
ini adalah satu ungkapan dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi berpesan. Ini menjadi wacana saja Ustaz dari paul mereka. Yustahabbu litalib an yakuna uzuban ma amkinahu. Ya, bahwa seorang penuntut ilmu itu dianjurkan untuk menjomblo sebisa mungkin. Luar biasa agar fokus belajarnya tidak terganggu oleh kesibukan rumah tangga dan repot mencari nafkah. Ya tentu tidak semua Ustaz ya dipahami secara kontekstual Ustaz. Tidak secara letterlock karena pendapat ulama. Itu saja Ustaz tambahannya. Ya, baik, terima kasih Ustaz Suidat. Jadi itu sebenarnya menikah dan tidak menikah sebenarnya ada pilihan ya. Ketika seorang itu merasa nyaman dan aman untuk tidak menikah, ya dipersilahkan aja. Ya karena kan kalau nanti ini saya bocorkan dulu karena menurut Imam Syafi'i sendiri indahu minal mubahat, ubah aja gitu ya. Jadi ya mubah, asalnya kan pikir hukum nikah itu kan mubah, bagi orang tertentu jadi sunnah, bagi yang lain jadi wajib, jadi yang lain bagi haram, dan sebenarnya itu nanti tergantung konteksnya. Bagi orang yang dia merasa aman dan nyaman untuk tidak menikah, ya dipersilakan aja, tapi dengan catatan yang dicontohkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi atau Bari Az-Zahabi, beliau itu tidak menikah tapi jelas beliau ini menikah menekuni ilmu dan tetap terjaga. Nah kalau orang model-model kita rasanya wah kudu menikah, repot kalau nggak nikah. Iya. Ya nanti lagi dah. Tapi kalau laki nggak apa-apa, pertenangan pasti dapat. Tapi dalam ayat berapa tuh Kang? Yang nikah anak? Ya. Iya kan? Laki-laki yang Allah akan mencukupkan. Iya. Mampu ada tuh kan? Iya Pak. Ya artinya kembali lagi, kalau secara fikih kan menikah itu hukumnya mubah. Nanti akan menjadi sunnah kepada siapa? Kepada siapa? Wajib kepada siapa? Haram kepada siapa? Bagi orang misalnya ya, menikah itu jadi haram ketika kepada orang yang belum ada pekerjaan dan sebagainya. Kalau kira-kira dia nikah malah menyengsara, jadi madorot, itu kan jadi haram juga. Nah, tapi bagi orang-orang yang pada waktunya, kalau orang-orang seperti Pak Hanifan jadi sunnah. Kenapa? Karena ada nilai keunggulan kan begitu ya. Dan lebih sunnah lagi kalau bisa nambah kan begitu. Kenapa nggak beli ke Mas kalau Mas Barono kita kagak omongin juga dia pasti bakal nyawa kan begitu. Masalahnya begitu. Ya gitu. Kita kagak senggol juga nyenggol duluan. Gue jadi pertanyaan itu biasanya gue jadi contoh itu depan gitu. Ya gitu ya. Nah, jadi itu adalah pilihan. Ya, kalau kembali kepada tadi pembicaraan tadi bahwa ada ulama yang tidak menikah. Balik lagi Imam Nawawi ya. Ya bukan. Mulai lagi. Imam An-Nawawi Al-Dimashqi yang mengarang Riyadhus Shalihin, Majmu, yaitu ya, beliau ini tidak menikah memang. Kenapa? Menekuni ilmu, karangannya luar biasa. Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Majmu Syarah Muhadzab itu berapa? 10 jilid tebal-tebal. Nah, itu kemudian Imam At-Tabari, Masya Allah itu berapa puluh ribu lembar ya. Tafsirnya, tarikhnya itu beliau itu melakukan itu semua karena apa? Karena pada posisi beliau tidak menikah gitu. Enggak, umurnya kalau Imam An-Nawawi di biografi cuma 45. 45 ya. Dia di bawah 50 lah. Ya. Nah. Tapi kalau bagi orang yang kira-kiranya tidak menikah cuma dorot, mendingan nikah aja dah. Daripada kan begitu ya. Gitu. Tapi kalau nikah bukan berarti wajib, tidak wajib kan? Enggak, sunnah. Asal hukum nikah itu adalah mubah.
mubah ya, boleh saja. Kan nikah sunati. Itu tapi enggak secara fikih, secara fikih mubah ya. Nanti akan ada pembahasannya qaul Imam Syafi'i tentang hukum nikah ini. Mubah itu sama dengan makan, Pak. Ya, kan orang mau makan, mau dia mau makan boleh, enggak dibolehkan ya. Bagi orang yang tidak nikah tidak apa-apa. Nah, kayak mau makan gitu ya. Makan itu mubah, tapi akan menjadi wajib kalau nggak makan jadi madorot. Gitu. Ya, jadi sakit. Jadi wajib kalau gitu. Jadi sunnah kalau umpamanya dengan makan itu jadi dia jadi niatnya ibadah. Jadi haram kalau umpamanya nih makan itu menimbulkan madorot bagi dia dan seterusnya kan gitu. Sama dengan apabila lagi hukum nikah itu mubah seperti halnya mau hukum makan. Ya saya kira itu saja ya. Lebih dalamnya lagi hukum nikah itu akan kita bahas pekan yang akan datang. Ya wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur diri dulu ya.